Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi kita dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, pembahasan kita kali ini adalah instrumen penelitian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Miftahul Datin dengan NIM 1930306029 akan mempresentasikan pembahasan materi poin pertama dan poin kedua. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan poin pertama, yaitunya pengertian instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitunya jenis-jenis instrumen penelitian. Nah, di sini terdapat dua jenis instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif, dan yang kedua, instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitunya instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Nah, di dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi mengenai seberapa jauh peneliti kualitatif ini siap melakukan dan terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Nah, validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validitas terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistik. Selanjutnya kita masuk kepada jenis instrumen penelitian yang kedua, yaitunya instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Nah, di sini terbagi lagi ke dalam 6 bentuk instrumen. Yang pertama ada bentuk instrumen tes, yang kedua bentuk instrumen angket, yang ketiga bentuk instrumen interview, yang keempat bentuk instrumen observasi, yang kelima bentuk instrumen skala, dan yang keenam itu ada bentuk instrumen dokumentasi. Nah, sekarang kita masuk dulu kepada pembahasan yang pertama atau bentuk instrumen yang pertama, yaitunya bentuk instrumen tes. Nah, bentuk instrumen tes ini berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Nah, yang kedua bentuk instrumen interview. Bentuk instrumen interview ini merupakan suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dan yang ketiga, bentuk instrumen observasi. Bentuk instrumen observasi ini merupakan pengamatan secara langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Dan yang keempat, bentuk instrumen skala. Nah, bentuk instrumen dengan skala ini lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Dan yang keenam, yang terakhir, bentuk instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi ini terdiri atas dua macam, yaitunya pedoman dokumentasi untuk membuat garis-garis besar atau kategori yang dicari datanya, dan checklist untuk membuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Sekian materi dari saya, selanjutnya atau pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindia Anggraini, NIM 1930306011, akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pemilihan alat dalam mengumpulkan data. Alat pengumpulan data ini ialah alat yang kita gunakan dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Sedangkan instrumen penelitian ialah peralatan digunakan untuk memperoleh, mengelola, dan menginterpretasikan informasi dari para responden dengan pola pengukuran yang sama. Instrumen penelitian ini dirancang untuk suatu tujuan yang tidak bisa digunakan dalam penelitian yang lainnya. Dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian, kita dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia dan dapat pula menggunakan instrumen yang kita buat sendiri. Jadi, jika instrumen yang telah ada sudah dianggap baku untuk mengumpulkan data dan variabel penelitian, maka kita dapat langsung menyusun instrumen tersebut.
Tetapi jika instrumen baku tersebut belum tersedia untuk mengumpulkan data dan variabel, maka seorang peneliti tersebut harus membuat sendiri. Selanjutnya ada prinsip dalam pemilihan instrumen atau alat pengumpulan dalam suatu penelitian. Yang pertama yaitu kita harus memahami dahulu sepenuhnya tujuan penelitian. Jika tujuan penelitian tersebut sudah terpenuhi, maka kita harus menentukan alat apa yang digunakan. Kadang juga terjadi bahwa tujuan penelitian tersebut justru ditentukan oleh alat apa yang kita gunakan dalam meneliti. Dan juga ada pendapat tentang tidak selalu benar bahwa alat pengumpulan data yang canggih ialah yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu pedoman dalam menggunakan dan memilih alat pengumpulan data atau instrumen, yaitu terbagi dua. Yang pertama adalah pakailah alat pengumpulan data yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Dan yang kedua yaitu buatlah daftar alat pengumpulan data yang telah tersedia. Kemudian dikategorikan dalam instrumen yang tersedia yang sesuai dengan input yang kita perlukan dan output yang dihasilkan. Barulah dipilih yang paling sesuai. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Aditya Fazlur Rahman dan saya akan melanjutkan materi tentang kualitas alat pengumpulan data. Dalam ranah psikologi, para peneliti seringkali melakukan penelitian di mana di dalamnya membutuhkan adanya pengukuran untuk memberikan hasil penelitian. Pengukuran merupakan kegiatan yang sangat fundamental dalam keilmuan. Pengetahuan tentang manusia, objek, kejadian, dan proses diperoleh melalui pengamatan. Penafsiran yang masuk akal terhadap segala hasil pengamatan tersebut seringkali harus dilakukan melalui proses pengukuran, yaitu semua yang menarik minat keilmuan memerlukan pengukuran. Pengukuran atribut psikologi lebih sukar dan mungkin tidak akan pernah dapat dilakukan dengan tingkat validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang tinggi dibandingkan dengan pengukuran atribut fisik. Hal ini disebabkan karena yang pertama, atribut psikologi bersifat laten, yang artinya objek pengukuran psikologis merupakan konstruk yang tidak dapat diamati secara langsung, melainkan hanya dapat diungkap secara tidak langsung melalui banyak indikator keperilakuan yang operasional. Yang kedua, item di dalam skala psikologi ditulis berdasarkan indikator keperilakuan yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan tersebut mengakibatkan hasil pengukuran psikologi menjadi tidak komprehensif, sedangkan indikator keperilakuan tersebut sangat mungkin masih tumpang tindih dengan indikator keperilakuan dari atribut psikologi yang lainnya. Yang ketiga, respon yang diberikan oleh subjek terhadap stimulus dalam skala psikologi dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak relevan, seperti gangguan kesehatan subjek, kondisi di sekitar, atau kayak suasana hati subjek. Yang keempat, atribut psikologi yang ada di dalam diri manusia stabilitasnya tidak tinggi, dapat berubah seiring berjalannya waktu dan situasi. Yang kelima, interpretasi terhadap hasil ukur psikologi hanya dapat dilakukan secara normatif, yang artinya terdapat banyaknya sumber error dalam pengukuran psikologi. Keterbatasan yang ada di dalam pengukuran psikologi tersebutlah yang menjadikan prosedur konstruksi skala-skala psikologi lebih rumit harus dilakukan secara penuh perencanaan dan sistematik, sehingga sumber error yang ada dapat ditekan dalam bentuk yang sekecilnya. Atribut psikologi hanya dapat diukur sampai tingkat skala ordinal. Hasil ukur skala psikologi dapat pula dinyatakan secara interval, yaitu dengan melalui proses penskalaan, tetapi tidak memiliki satuan ukur yang jelas dikarenakan tidak adanya titik nol absolut. Ada beberapa karakteristik skala psikologi, yaitu stimulus atau item dalam skala psikologi berupa pernyataan atau pertanyaan yang tidak langsung menunjukkan atribut yang akan diukur, melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang diukur. Yang kedua, dikarenakan atribut psikologi diungkap secara tidak
langsung lewat indikator-indikator perilaku, sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam bentuk item. Maka skala psikologi selalu berisi banyak item. Selanjutnya, tidak ada jawaban benar maupun salah. Semua respon subjek terhadap satu item dapat diterima apabila dijawab dengan jujur dan sungguh-sungguh. Karakteristik tersebut merupakan ciri pengukuhan terhadap atribut tipikal di dalam penggunaannya sebagai alat penelitian psikologi. Skala informasi tipikal digunakan untuk mengungkap aspek-aspek afektif dan berbagai variabel kepribadian lain seperti agresivitas, motivasi, kecemasan, dan sebagainya. Nah, sekian pembahasan kita mengenai instrumen penelitian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and komennya ya. Terima kasih.